Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online dinamika kelompok materi inisiasi kelima, yaitu komunikasi kelompok Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi kelima ini tentang komunikasi kelompok. Cakupan materinya yang pertama teori komunikasi kelompok, 2 bentuk-bentuk diskusi kelompok, 3 peran fungsional anggota dalam diskusi kelompok. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi kelima ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Teori komunikasi kelompok, 2 bentuk-bentuk diskusi kelompok, 3 peran fungsional anggota dalam diskusi kelompok. Kajian materi dalam komunikasi kelompok. Yang pertama, teori komunikasi kelompok, 2 bentuk-bentuk diskusi kelompok, 3 peran fungsional anggota dalam diskusi kelompok. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antar seorang dengan orang lain dalam kelompok, berhadapan satu dengan yang lain sehingga memungkinkan terdapatnya kesempatan bagi setiap orang dalam kelompok untuk memberikan tanggapan secara verbal. Dengan demikian, komunikasi kelompok merupakan suatu kumpulan orang yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu. Tujuan kelompok yang dimaksud antara lain tujuan anggota ketika memutuskan untuk berkumpul dan membentuk suatu kelompok. Menurut Saleh, tahun 2010 terdapat tipe-tipe kelompok, diantaranya yang pertama kelompok primer, kelompok yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menciptakan hubungan persahabatan dan keakraban. 2. Kelompok yang berorientasi pada tugas, kelompok yang memiliki tugas untuk dikerjakan. 3. Kelompok terapi, kelompok yang bertujuan untuk menolong individu dalam menyelesaikan masalah pribadi. 4. Kelompok penimbulan kesadaran, kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atau pengetahuan. 5. Kelompok belajar, bertujuan memperoleh lebih banyak informasi dan pengertian tentang suatu topik. Terdapat sejumlah teori berkenaan dengan komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, the fateful process, teori di mana proses komunikasi baik bagi pembicara maupun pendengar terdiri dari 5 tahapan meliputi. Yang pertama, suatu rangsangan luar ke panca indera. 2. Stimulasi panca indera. 3. Keadaan preverbal ke syaraf. 4. Transformasi preverbal ke dalam bentuk simbol. 5. Formulasi verbal atau final draft. 2. Teori keseimbangan Heider merupakan bagaimana individu sebagai bagian dari struktur sosial cenderung untuk menjalin hubungan atau satu dengan yang lain. 3. Teori ekologi kelompok dari Summer, teori yang menghubungkan pengaturan posisi anggota kelompok di dalam melakukan kegiatan anggota meliputi yang pertama, penyebaran dan kepadatan. Yang kedua, kebiasaan duduk individu. Yang ketiga, kecenderungan memilih tempat dan lokasi tertentu. Yang keempat, ketika interaksi dilakukan dorongan terlebih dahulu. 4. Teori jaringan komunikasi kelompok dari Levert, sistem yang merupakan garis komunikasi yang menghubungkan pengiriman pesan dengan penerima pesan. Jaringan terdiri atas individu dalam kelompok yang saling menghubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. 5. Teori proses perbandingan sosial Festinger, teori yang menekankan pada komunikasi kelompok acap kali timbul karena adanya kebutuhan individu untuk membandingkan pendapat, sikap, keyakinan, dan kemampuan sendiri dengan orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk diskusi kelompok. Pada bagian ini setidaknya dijelaskan secara detail mengenai diskusi kelompok. Ada 20 bentuk diskusi kelompok, diantaranya yang pertama diskusi kelas, dilakukan di dalam kelas yang diikuti semua peserta diskusi. 2. Diskusi terbatas, dilakukan dalam kelompok kecil dalam waktu relatif terbatas untuk menambah pemahaman peserta diskusi. 3. Diskusi panel, dilakukan dalam kelompok kecil 3-6 orang. Seorang moderator berfungsi mengatur mekanisme pembicaraan.
4. Diskusi pidato atau musyawarah, diskusi umum yang menghadirkan seorang ahli untuk membicarakan topik khusus. 5. Diskusi simposium, merupakan serangkaian presentasi singkat yang bersifat formal oleh kelompok ahli untuk membahas topik tertentu. 6. Diskusi kelompok dilakukan dalam kelompok kecil sebagai pecahan dari suatu kelompok yang lebih besar. Masing-masing kelompok membahas topik yang berbeda. 7. Diskusi sumbang saran dilakukan dalam ruangan melalui urun rembuk dengan jumlah peserta yang banyak atau sedikit. 8. Diskusi interview, bentuk komunikasi tatap muka dalam membicarakan suatu yang khusus yang dilakukan dalam bentuk wawancara. 9. Diskusi interogasi dipopulerkan oleh media sebagai bentuk program diskusi. 10. Diskusi debat untuk mempertahankan pendapat. 11. Diskusi interaktif, sekelompok ahli membicarakan topik khusus secara monolog, tanya jawab, kemudian dibuka setelah selesai penyampaian materi. 12. Kolokium yang menghadirkan beberapa narasumber pakar bidang tertentu. 13. Seminar, forum yang bersifat formal untuk membahas suatu masalah dalam kelompok yang lebih spesifik. Keilmuan di bawah pimpinan seorang ketua sidang. 14. Lokakarya atau workshop, penyampaian wawasan oleh ketua sidang dengan peserta kelompok. 15. Semiloka, pada akhir sesi pemimpin sidang akan mengulas dan menyimpulkan hasil seminar serta membacakan rumusan dari lokakarya. 16. Komite, digunakan untuk kelompok diskusi yang diberikan tugas atau tanggung jawab khusus oleh kelompok yang lebih besar atau yang berwenang. 17. Konferensi, perwakilan dari masing-masing kelompok yang berkumpul untuk membicarakan masalah tertentu. 18. Diskusi kasus, mengenai suatu keadaan nyata atau hipotesis yang dalam beberapa hal berhubungan dengan materi yang akan dipelajari dalam kelompok. 19. Kelompok pembahas, peserta kelompok dibagi ke dalam kelompok tatap muka kecil. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan suatu topik secara singkat. 20. Diskusi negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dan penyelesaian perbedaan kepentingan antara klik di dalam kelompok. Sebagian besar tema diskusi pada kelompok agama, politik, profesi, dan pendidikan didominasi oleh hal-hal yang substantif dan prosedural. Kurang lebih 84,2% dari seluruh tema. Jika dilihat dari kemampuan menyita waktu, maka tema yang sangat menyita waktu ada sebesar 91,7%. Terdapat 4 fase yang dilalui dalam sebuah diskusi kelompok, diantaranya yang pertama fase orientasi, 2 fase konflik, 3 fase timbulnya sikap-sikap baik, 4 fase dukungan. Selanjutnya, peran fungsional anggota dalam diskusi kelompok. Keberhasilan komunikasi kelompok dalam kegiatan diskusi kelompok antara lain ditentukan oleh partisipasi atau peranan anggota kelompok dalam diskusi kelompok. Menurut Ben dan Sets dalam Goldberg dan Larson tahun 2006, menganalisis keikutsertaan anggota kelompok yang mencakup peranan fungsional yang ditampilkan oleh anggota kelompok selama melangsungkan diskusi kelompok. Dalam pengamatan tersebut dapat diidentifikasi 3 kategori utama peranan fungsional anggota kelompok, yaitu yang pertama, peranan tugas kelompok berhubungan dengan tugas yang sedang dikerjakan oleh kelompok. Bentuk tingkah laku diuraikan di bawah peranan tugas kelompok atau group text rules, merupakan tingkah laku yang berkaitan dengan formulasi dan mengungkapkan penilaian kolektif oleh kelompok. 2. Peranan pembentukan dan pemeliharaan kelompok berhubungan dengan cara bagaimana kelompok menunaikan di bawah peranan pembentukan dan pemeliharaan kelompok atau group building and maintenance rules, merupakan sejumlah tingkah laku yang mempengaruhi cara kerja kelompok dan yang membentuk dan memelihara suatu sikap kelompok sentris dalam diri anggota kelompok. 3. Peranan perorangan berhubungan dengan pemuasan kebutuhan perorangan. Bentuk tingkah laku yang diuraikan di bawah peranan perorangan atau individual rules secara jelas menggambarkan tingkah laku yang tidak mutlak ditujukan
untuk mencapai tugas atau untuk pengembangan dan pemeliharaan pola hubungan kerja yang mungkin mendukung pencapaian tugas. Peranan perorangan diasumsikan mengarah kepada pemenuhan kepuasan perorangan sebagai yang diharapkan orang yang menjalankan peranan tersebut. Untuk evaluasi, silakan Anda baca sendiri sesuai dengan jawabannya. Untuk evaluasi ada 4 opsi. Selanjutnya daftar pustaka. Referensi utamanya saya ambil dari Amiruddin Saleh tahun 2016 dalam bukunya BMP Dinamika Kelompok, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahan dari Kementerian Pertahanan tahun 2020, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan nomor Kep/725-8/2020 tanggal 31 Agustus tahun 2020 tentang bahan pembelajaran dinamika kelompok, Jakarta, Kemhan RI. Selanjutnya profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.